Selalu aja. Selalu ada masalah. Apa ini? Berbagai macam apa ini? Tapi kok Pak? Wih, jaket baru tuh. Iya dong. Ini adalah Apa tuh? jaket tentunya. Masa Iya sih? dong. Iya ini. Bilang jas siapa? Enggak, kan Apa? kita harusnya pakai jas Pak, kenapa mau pakai jaket? Iya, sekarang itu kan apa sih? Bandung itu apalagi. Waduh, kok saya nyebut kota ya? Sekarang ini kota kita ini sedang digundrungi oleh fashion. Jadi saya nggak mau ketinggalan zaman meskipun saya Walaupun selalu detektif. iya dong. Gimana? Jangan ketinggalan zaman seperti Anda pakai jas terus pakai jas seperti Kenapa? para tikus-tikus kantor itu kan. Jadi kan seragam detektif tuh kayak gini Pak, gak ada ya? Kenapa sih? Kenapa? Ini mengikuti zaman. Oh Lihat. gitu, tapi keren sih Pak. Iya, makanya ini keren lihat paduan ungu. Ungu itu apa melambangkan Apa? sendiri, single. Janda. Bisa. Ya salah satunya itu janda kan sendiri. Ya Tapi bagus Pak, beli di mana Pak ini Pak? Saya beli di Pegasus Thrift. Saya beli di Pegasus.thrift. Ini satu-satunya thrifting yang sangat mumpuni. Oh. Thrifting yang isinya tuh pokoknya bahan-bahan berkualitas, Bro. Oh, itu Iya. bisa didapat dari Jangan mana nih? lupa, bentar, jangan lupa I-nya tuh pakai satu. Oh, ini. Jadi Pegasus dot. T H R 1 F T. Oh, Nah, gitu. itu kenapa satu? Ya nanti ada di sini lah. Oh ya ada. Udah Pak, ini saya kesini. Apa? Gimana? Kan saya mau ke Jepang nih. Kan kemarin ada email tuh dari siapa detektif namanya Conan Edogawa. Awaswari apa? Siapa? Conan Edogawa. Orang Nogawa, ya itu. Iya, itu Kenapa? dari cabang Jepang kan. Minta bantuan ke Oh. cabang kita, email kemarin. Ini saya butuh barang-barang ini. Bentar, dia itu selalu saja seperti itu. Meminta pertolongan tapi uangnya tuh belum turun-turun ke kita. Iya ya, Suka lama makanya saya tuh malas itu. Biasanya proyek-proyek pemerintah Jepang maksudnya. Suka lama kurang turun ini uangnya. kurang efektif mereka. Makanya saya tuh suka nanti lagi lah. Sebenarnya Anda itu tidak perlu membawa barang-barang. Kenapa? Cukup dengan satu, Apa tuh? sopan santun. Cuma satu. Iya, Jangan apa? jangan sampai sopan santun telah hilang. Jadi kalau itu Kemarin. Enggak, jangan sampai sopan santun hilang. Kenapa? Karena saya melihat kasus yang kemarin itu ada kasus dari warga negara Indonesia yang bermasalah dan berkontroversi di Jepang. Apalah attitude lah. Ada yang kurang ininya, itunya. Kurang gizi ya, kurang gizi. Kurang gizi. Tentunya kalau di sini tidak dong. Iya, Karena karena di kita- sini gizinya tuh mumpuni sekali. Betul. Boleh dilanjut kayak tadi. Ya, aneh jangan mancing. Jadi apa? Ada kasus apa di Jadi Jepang? dalam beberapa waktu terakhir itu ada berbagai kasus yang melibatkan warga negara Indonesia Nah, dan mencuat ke permukaan. Isu ini dikhawatirkan tuh merusak citra WNI. Kenapa? Karena ada perampokan oleh WNI itu, terus pelanggaran izin tinggal pekerja magang. nah, Ada yang ilegal lah bekerja di Jepang. Padahal kan udah akses sudah mudah ke Jepang itu, makanya Benar, masih ada benar, yang ilegal. Terus hingga kontroversi terkait masyarakat Indonesia di Jepang, salah satunya persaudaraan Setihati Terate. PSHT, bro. Itu yang viral-viral di ini kan di internet kan? Iya, yang Saya tahu, kartunya saya tuh tahu. ada tuh, yang ID card itu. si Fajar itu namanya. Ya, itu Lupa ya, tahu tahu. PSHT kan, yang rare-nya tuh main biliar. Ah, itu guys. Kenapa tertawa? Enggak, maksudnya Bagus, bagus. Iya, bagus, Silat iya, benar. kan seni budaya Indonesia. Tapi begini, dari beberapa kasus yang terjadi, salah satunya ada kasus perampokan dari 3 WNI di Oyama, Jepang. Kenapa tuh? Jadi pada Juli 2025, kepolisian Jepang menangkap 3 WNI yang diduga terlibat dalam kasus perampokan di kota Oyama, prefektur Tochigi. Ketika pelaku masuk ke rumah seorang lansia, Hah? menyekap korban dan merampas uang tunai senilai 30 juta yen atau senilai 3 miliar lah, 3,2 miliar. Wah, anjing. Ya kayak GTA ya. Gitu. Iya. Gitu kan di Mungkin sana. mereka tuh sudah berpikir, saya rampok saja. Di negara yang lain juga kan ada yang merampok gitu. ada. Iya, makanya Ya itu mah apa ya? Umum lah, di Iya, negara-negara iya. pasti ada yang merampok. Iya gitu. Tapi dia motifnya apa nih, Pak? Kalau boleh tahu? Motifnya dia itu bisa- dia terinspirasi dari ini Pak apa? Oh, tikus rak. Oh, bukan ini. Yang memiliki apa sih? Ya, memang dia butuh uang. Ketakutannya pemerintah itu ini ada keterkaitan dengan organisasi PSHT ini.
Apa? Kenapa dia? Yang PSHT iya, salah satu makanya lagi diusut tuntas karena organisasi PSHT ini juga kan lagi naik-naiknya juga tuh di Jepang. Pokoknya mereka tuh mengibarkan bendera PSHT itu di beberapa daerah-daerah di Jepang. Iya, saya tahu itu. Ya gitu-gitu kan. Ya, tapi itu kan sempat di notice di siapa YouTuber itu yang terkenal? Aduh, Yang lupa. itu Neo Japan. Oh iya, Neo Japan. Nah, dia kan bikin video gitu kayak apa namanya teh? Klarifikasi, bukan klarifikasi. Kayak dia ditelepon sama orang Jepang itu, terus suruh tolong jaga nama baik Indonesia karena Anda berperilaku tidak baik di ini, warga-warga Indonesia tidak baik di Jepang, katanya kayak gitu. Itu makanya tapi Nah, sebenarnya kan itu masalahnya dari si pencuri yang 3 orang ini. ya bukan kita si sebut PSHT-nya. oknum. Kita kan sebut oknum sebenarnya akhirnya. Cuman itu kan jadi manjang juga gitu. Maksudnya adanya manjang ke PSHT juga karena PSHT lagi naik, takutnya ini anggota atau apa dan lain-lain. Oke. Cuman memang tudingan itu pun dibantah akhirnya sama PSHT Jepang. Lihat PSHT aja cabang Jepang. Ada jadinya ditolak dibantah oleh PSHT Jepang. Dan dalam pernyataannya kepada BBC Indonesia, perwakilan PSHT menyatakan bahwa organisasi mereka adalah komunitas yang bergerak di bidang olahraga dan pembinaan persaudaraan. Ya, tapi Bukan kelompok-kelompok kriminal lah dan iyalah. Harusnya kan seperti itu. Maksudnya mereka pesilat, organisasi silat doang. Ya, harusnya menonjolkan kebudayaan Indonesia di kancah internasional. Cuman emang mungkin mereka hilaf. Sangat klise ya. Gila, ya maksudnya tidak teratur, sekarang mulai teratur mungkin ya. Gitu. Terus ada juga maraknya pelanggaran oleh pemagang. Nah ini nih salah satu yang penting juga. Jadi adanya kayak kegiatan pekerja ilegal atau enggak ada dan lain-lain lah perihal persyaratan pekerja di sana. Jadi selain kasus perampokan tadi, menurut laporan Tirto ID tanggal 9 Juli 2025, banyak pemagang Indonesia yang kabur dari tempat kerja karena merasa haknya dilanggar oleh pihak perusahaan atau penjamin mereka. Jadi sistem pemagangan teknis di Jepang dinilai rentan disalahgunakan oleh oknum tertentu. Para pekerja seringkali dijanjikan gaji tinggi, terus kompensasi dan lain-lain. Tapi kenyataannya itu tidak ada. Oh, berarti ini salah ininya dong. Berarti masalah yang ke ya makanya ini juga memberangkatin orang Indonesia ke Jepangnya. Iya, dari siapa itu? Dari mana itu organisasinya? Ya biasanya kan ada organisasi yang negeri, ada organisasi yang negeri mah justru terpercaya harusnya. Iya, jelas yang swasta. Itu kalau yang negeri kan pasti dijaga oleh pemerintah kan pasti bagus. Ya itu Pak, maksudnya seringkali banyak APK ilegal lah gitu yang tidak teruji. Jadi mereka tuh memanfaatkan kesempatan itu ya untuk menipu. Karena mungkin memang ada juga berita bahwa memang si kebijakan untuk keberangkatan Jepang itu belum diperkuat secara brutal ya belum diperkuat lah. Betul. Jadi itu ada celah-celah kesempatan bagi LPK itu untuk yang mungkin memanfaatkan momen itu untuk berbohong atau menipu. Ini kasihan ya. Bekerja jauh-jauh dari Indonesia demi anak-anaknya, demi istrinya. Dia kan bercita-cita jadi shinobi kan. Kita harus jadi shinobi, kita harus berangkat ke Jepang. Ya, kita harus jadi polisi Jepang. Polisi Jepang ya, kita harus berangkat ke Jepang gitu. Tapi emang si kasus-kasus ini tuh maksudnya orang-orang bandel, orang-orang Indonesia yang bandel di Jepang tuh banyak kah atau maksudnya hanya sekarang-sekarang saja gitu? Nah, lengkapnya. Dari data di Tirto ID menunjukkan bahwa ribuan WNI pernah tercatat bekerja secara ilegal di Jepang akibat sistem pemagangan yang tidak sepenuhnya transparan dan berkeadilan. Sebagian diantaranya menjadi korban penipuan calo atau perekrut ilegal yang memanfaatkan celah hukum dan lemahnya pengawasan. Jadi pengawasan kita tuh tidak terlalu kuat. Iya, sangat rentan ya. Rentan untuk dilakukan. Betul. Dan ini nih, yang paling penting Pak, dengan adanya kejadian semua ini, nah apa yang negara Jepang lakuin gitu? Nah ini, ada terkait karena kasus yang 2 tadi, ada isu-isu pemutusan kerja Jepang ke Indonesia. Nah itu benar tuh. Itu kan biasa gosip-gosip yang beredar. Yang sangat ramai yang membuat orang-orang yang mau kerja di Jepang tuh langsung, aku takut. Apa jangan-jangan ini bakal kejadian gitu, Indonesia di blacklist. Tapi ini saya melihat di artikel kompas.id. Apa tuh? Pertanggal 15 Juli 2025 disebutkan bahwa ada pihak Kementerian Kesehatan, Tenaga Kerja dan Kesejahteraan Jepang
menegaskan kerjasama tenaga kerja dengan Indonesia tetap berjalan sebagaimana prosesnya. Betul. Jadi aman lah intinya, terutama untuk mengisi sektor pekerjaan seperti perawat, lansia, manufaktur, pertanian. Ya kecuali pemerintah mah kayaknya nggak ada ya. Ya nggak ada dong, masa orang Indonesia mau pemerintahan Jepang. Padahal kan yang bagus kan pemerintahan kita kan, maksudnya. Ya ngapain itu pemerintahan Jepang? Ya, pemerintahan negara sini sudah bagus gitu. Iya, maksudnya kalau KBRI kan bisa-bisa saja sebenarnya KBRI yang ada di Jepang. Iya itu kan itu dari luar. Ya tapi itu saya sempat lihat Pak, ada konferensi pers tuh. Rapat anggota-anggota dewan di Jepang tuh, mereka lebih kayak memperketat lagi peraturan-peraturan tenaga asing yang akan bekerja di Jepang gitu. Gara-gara sih kasus-kasus ini. Iya mungkin karena si quality control barang quality control apa ya? Iya kan manusia juga ada quality. Iya quality control si manusianya tuh SDM itu harus diperkuat lagi secara mungkin ada dan lain-lain lah. Secara terbelakang atau dan lain mungkin kayaknya lebih diperkuat dan memang harus sih. Betul. Agar citra Indonesia tidak buruk. Citra Indonesia tuh negara yang bagus. Masa citra yang buruk gara-gara oknum SDM. Sebenarnya ini oknum kan? Iya. Sebenarnya saya juga berbicara dengan kemarin juga teman saya yang detektif dari Jepang itu yang pernah bekerja di Jepang itu. Gimana itu? Katanya orang-orang yang buruk, orang-orang asing yang buruk di Jepang itu bukan yang paling banyak itu bukan dari Indonesia sebenarnya. Memang yang di Indonesia ada beberapa, tapi yang paling banyak itu yang dari Vietnam, Pakistan, dan Kamboja. Iya kalau bisa Kamboja deh. Kamboja mah rada kacau Pak, chaos orang-orang Kamboja. Iya, justru orang-orang itu sebenarnya yang yang lebih citranya lebih buruk lah gitu. Dibanding Indonesia. Iya. Yalah Indonesia mah udah bagus itu. Adab-adabnya tuh harusnya udah bagus. Iya, maksudnya bukan karena yang paling banyak itu Vietnam dan teman-temannya. Tapi yang kena mungkin karena beritanya ada di Indonesia, jadi yang kena seolah-olah tuh kayak ke kita kan. Iya betul. Karena di sini juga panas sih maksudnya. Karena kan yang mau berangkat ke Jepang juga banyak banget gitu dari Indonesia. Jadi memang koordinator KBRI juga Muhammad Al-Aula ini menyatakan bahwa tidak ada pernyataan pemerintahan Jepang yang menyebutkan akan menghentikan penerimaan pekerja di Indonesia tahun 2026. Jadi aman. Aman ya, aman. Semuanya aman. Kan klarifikasi serupa juga dimuat di Ohio, Jepang. Dalam artikel berjudul Viral Video Jepang Akan Blacklist Indonesia. Ini tuh sempat rame nih artikel ini tuh karena takutnya ini pekerja Jepang tuh pada dipulangin terus udah di blacklist. Ternyata aman. Ya pokoknya bohong lah ya. Iya, saya juga kan hanya rumor. Iya, kita nanti ngungkapin kasus ke sana kan agak ribet ya. Iya bener. Mana kita tuh gak punya duit buat naik pesawat, kita harus naik kapal laut. Iya. Ini saking bisnisnya kantor kita. Terus naik kapal laut. Saya masih ngajuin proposal ke BIN ya. Itu beli dong Pak. Beli helikopter ke, pesawat sendiri ke, apa ke? Biasanya kalau helikopter itu saya harus korupsi itu baru. Oh enggak ya. Nanti saya beli korupsi. Beli helikopter. Cuma nanti kita kumpulkan, kita pikirkan caranya bagaimana ya. Mungkin kita harus bisnis. Bisnis itu banyak. Iya, bisnis apa kira-kira? Garam bagus tuh. Garam mau bikin apa? Garam dan madu. Sakit dadaku, ku mulai merindu. Ku bayangkan jika kamu tidur di sampingku. Oh ya, kamu kan harus ke Jepang ya? Ya betul Pak. Nah ini saya akan membawakan perbekalan untuk kamu. Doe. Nanti kamu cari di bagian administrasi di bawah. Oke. Ke Sitina nih. Siap. Cari ya. Oke. Nanti pokoknya ini nih. Ada satu spesial karena nanti kan di Jepang itu musimnya tuh banyak. Oh iya. Iya. Oh, saya harus stylish, orang-orang Jepang tuh stylish. Betul. Jadi kamu jangan lupa main mobil-mobilan di sana juga main-main lah. Aku mobil-mobilan. Iya kan main drift-driftan, anak-anak drift tuh suka pakai jaketnya gitu. Drift dong bukan. Ini ski. Oh, ski. Boleh Pak. Kebetulan saya mau ke Hokkaido juga nih. Ini juga dari ini nih, dari Pegasus.Thrift. Oh. Iya. Wih, keren nih. Makanya saya tuh untuk kamu warnanya biru tuh. Warna biru Persib ya. Iya, versi Bandung sesuai kesukaan Anda tuh ya. Udah bagus lah. Pokoknya kan apalagi ini tuh hangat, apalagi di sana di Jepang itu ada 4 musim, ada berapa pokoknya banyak musim lah. Ada 4 musim. Ada musim panas, musim dingin sama musim durian kan. musangking banyak di situ. Oh, bawa musangking. Iya, itu. Bagus. Ada aja Pak, ada lagi. Ah, udah cukup lah. Kamu tuh Kita lagi. Bener nih gak ada lagi. aduh. Masa? Kamu dikasih hati, Gak ada lagi. dikasih hati Kita sama apa tuh. Iya ini saya mau ngasih ini maksudnya. Ini tuh saya mau ngasih ini.
Kamu tuh. belum. Ya Allah, ya Rabbi. Saya tuh ngasih ini. Iya. Apa nih? Ini adalah ijazah. Ya apa? Ya ini adalah kasus-kasus. Maksud saya kasus-kasus. Saya belum Terus ada ijazah kamu juga. Apa ada berkas-berkas yang buat sebelum, dibawa? ya, karena kan sebelum berangkat ke Jepang tuh harus dilihat dulu ijazah kamu asli atau palsu gitu. Jadi dari sinilah saya sudah mengirimkan kamu. Ya, itu lah. Boleh. Itu. Ya, pokoknya aman itu. Itu pokoknya. Yang dicari-cari ini. Siapa? Ya. Siapa kedua, Pak? Silakan. Hati-hati sobat. Sobat malam. Hati-hati. Aduh. Jadi, bagaimana tanggapan kalian terkait kasus kali ini perihal kontroversi yang terjadi pada WNI di Jepang? Jangan lupa untuk like, komen, dan subscribe. Karena like, komen, dan subscribe kalian akan membantu Super Semar dalam mengungkap kasus yang samar-samar.